Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa turnamen sudah mulai lagi kawan digelar. Kalau kita melihat daftar turnamen yang ada di chess.com, ada Champion Chess Tour Chess Kit Cup yang sudah menyelesaikan babak kualifikasi kawan. Dan nanti di akhir Mei, minggu keempat akan melanjutkan babak knockoutnya. Di situ ada Caruana, Nakamura, ataupun Nurdirbek Abdussatrob, dan ditambah lagi 5 pemain dari hasil kualifikasi untuk divisi 1. Dan juga Olympic Esports Series ini sudah berlanjut lagi babak preliminary kawan. Tapi saya juga cukup bingung di babak preliminary ini harusnya ada 2 pemain yaitu Christopher Yu dan Hikaru Nakamura. Tapi 2 nama ini hilang di babak preliminary setelah sebelumnya dia berhasil lolos di babak trial sebelumnya kawan. Dan juga ada beberapa turnamen yang sedang berlangsung saat saya sedang rekaman ini. Ada turnamen di Argentina, juga ada turnamen Capablanca Memorial kawan yang diikuti beberapa Grandmaster dari Eropa ataupun dari India dan Grandmaster Amerika Latin. Ada juga turnamen di Brasil dan juga ada turnamen TP Sigmenco Chess Tournament yang diikuti oleh ada Arjun, ada Gukes, ada Jordan Van Forest, ada Vincent Kemmer bermain di turnamen ini. Nanti sore kita akan ulas satu gamenya kawan. Ada game yang bagus dari Arjun di babak kedua melawan pecatur senior melawan Boris Gelfand. Nanti sore kita akan ulas, tapi terlebih dahulu saya akan coba melanjutkan satu game dari Russian Team Chess Championship dari permainan Danil Dubov. Setelah sebelumnya babak pertama absen, babak kedua dia baru diturunkan, babak ketiga absen lagi, dan babak keempat diturunkan lagi. Dan mengenai info kelanjutan turnamen-turnamen yang lain di daftar chess.com ini, ada Grand Chess Tour yang memulai seri pertama Superbet Chess Classic Romania 2023 yang akan dimulai tanggal 5 hari ini kawan. Oke, langsung kita ke papan analisis melihat permainannya Danil Dubov di Russian Team Chess Championship babak 4 melawan International Master Arsen Kukmasov. Langsung kita ke permainan. Dubov pegang hitam dan Kukmasov pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian Defense. Kira-kira kalian kalau menemui permainan anti Nimzo Indian Defense, kalau kuda C3 ini menggunakan Nimzo Indian Defense, jadi kuda F3 dimainkan untuk menolak permainan Nimzo Indian Defense. Kalau kalian menemui permainan seperti ini, apa yang kalian lanjutkan sebagai pegang hitam kawan? Beberapa pilihan utamanya pada posisi ini adalah bermain dengan pion D5 seperti biasa kawan, berlanjut ke Queen's Gambit decline, kemudian kuda C3 mungkin berubah lagi ke dalam permainan Semislav Defense. Atau pilihan yang lain pada posisi ini, pilihan nomor 2 adalah berubah ke dalam permainan Queen's Indian Defense yang bisa berlanjut dengan pion G3 variasi Fianchetto, gajah keluar ke peta A6, tidak lagi keluar ke peta diagonal terang panjang, incar peta C4 ini kawan. Di sini pion B3 dan gajah B4 skak, blokade dengan gajah ditarik mundur ke peta E7, gajah G2 bisa dilanjutkan oleh putih dan hitam bisa memainkan pion C6-nya untuk blokade diagonal ini dari ancaman discover. Atau pilihan yang lain pada posisi ini kawan bisa melanjutkan dengan Bogo Indian Defense dengan gajah B4 skak, blokade dengan gajah D2, dan di sini pilihan utama bagi hitam untuk melanjutkan permainan Bogo Indian jika blokade dengan gajah D2 adalah menteri ini keluar ke peta E7 backup gajah atau dengan pion A5 atau dengan pion C5. Kita coba analisis menteri ke peta E7 saja kawan. Jalur utama dari Bogo Indian, variasi Fianchetto dari putih, pion G3 terlebih dahulu, kuda C6, gajah G2, gajah pukul gajah diambil balik oleh kuda B, kemudian pion D6, rokade di langkah ke-8. Kenapa sih setiap video saya selalu mengulangi tahap-tahap pembukaan kawan? Sekali lagi niatan admin adalah untuk belajar bersama kawan, memperbanyak referensi dalam tahap pembukaan sehingga kita mampu menguasai beberapa pembukaan, menghafal pembukaan, serta beberapa jalur-jalur sampingan kawan. Kalau kalian bisa menghafal beberapa pembukaan, bisa kalian gunakan dalam permainan cepat kawan, khususnya Blitz dan Rapid. Karena dalam permainan cepat kita tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan langkah yang membutuhkan waktu yang panjang untuk menentukan langkah-langkah terbaik. Tinggal memanfaatkan ingatan kita, memori kita untuk melakukan pergerakan di awal pembukaan. Lagi-lagi untuk belajar bersama kawan, tapi bagi kawan-kawan yang sudah menguasainya, selama ini protes karena sering adminin mengulangi pembukaan-pembukaan di setiap video.
Ya, ada beberapa kawan-kawan juga yang menyukai tahap seperti ini kawan, bagi kawan-kawan yang baru belajar. Jadi memang ada pro kontranya kawan. Yang baru belajar senang mengenai format dari video admin. Yang sudah mahir, yang sudah sering melihat ocehan admin tentu pasti bosan. Harap maklum saja kawan, kita beri kesempatan bagi kawan-kawan yang baru belajar untuk memperkaya referensi tahap pembukaan. Oke, kita kembali ke permainan kawan. Di sini Dubob tidak memilih 3 variasi itu kawan, memilih jalur sampingan dengan pion A6. Langsung menghentikan potensi serangan sayap menteri, akan mendahului mungkin nanti dengan pion B5. Kuda C3 melanjutkan pengembangan, dan di sini pion D5 serang petak pusat diterima, pion C pukul pion D5, diambil balik menggunakan pion E agar diagonal ini terbuka juga segera keluar gajahnya. Juga tetap kawan, idenya adalah tetap untuk menjaga petak pusat. Gajah G5 mengepin kuda, dan gajah E6 untuk perkuat posisi pion dari ancaman gajah sikat kuda. Menteri masih bisa ambil balik dan pionnya masih terjaga dari ancaman kuda. Selanjutnya pion E3. Kuda B berkembang ke D7 lanjut Dubob, dan di sini gajah F4. Pada posisi ini kawan, langkah yang bagus menurut Stockfish adalah pion H3 kawan, ketimbang gajah ini bergerak ke peta F4. Ataupun kalian melanjutkan pengembangan perwira ini sesegera mungkin gajah D3. Tapi bentuk provokasi dari putih dengan gajah F4 ini memberikan kesempatan bagi Daniel Dubob untuk melepaskan dari pimpinan gajah gelap ini, mencoba menyerang gajah. Dan gajah kalau ditarik mundur masih disikat kawan, ataupun kalau bergerak ke peta E5 ini maka kuda juga masih bisa sikat. Di sini memilih pengembangan gajah terang. Jadi langkah provokasi ini diterima oleh Dubob untuk sikat gajah gelap dengan kuda. Kuda pukul gajah F4 diambil balik oleh pion E, kemudian pion G6 kawan, langsung blokade diagonal terang, mungkin via cento atau pergerakan yang lain di langkah berikutnya. Di sini rokade. Ternyata gajah tidak di via cento oleh Daniel Dubob, memilih dengan peta D6 untuk serang pion. Di backup dengan pion G3. Nah, gajah bergerak ke peta D6 ini lagi-lagi bentuk provokasi kawan. Untuk provokasi bagaimana caranya pion ini dijaga oleh putih, memilih dengan pion G3. Artinya di sini putih sudah tidak bisa memainkan pion H3 lagi untuk kontrol peta G4, dan gajah nanti punya kesempatan ke peta G4 ini ataupun langsung ke peta H3 mendapatkan petak-petak terang kawan. Kalau kalian seumpama ingin backup pion ini dengan kuda, ambil contoh ke peta E2 di sini, hitam akan membalas dengan pion C6 terlebih dahulu untuk menyolidkan pionnya ataupun rokade, ataupun menteri keluar ke peta F6 untuk memberikan backup lebih bagi gajah untuk serang pion yang ada di peta F4 ini. Memilih dengan langkah pion G3, kuda F6 mencari outpost kawan di peta E4 ataupun pergerakan ke petak-petak terang ini. Itulah tadi kawan minusnya bermain dengan pion G3, sudah tidak bisa memainkan pion H3 untuk kontrol peta G4. Menteri keluar ke peta A4 skat, dan di sini raja bergeser ke peta F8. Menteri bergerak ke peta B3. Menurut Stockfish sedikit lebih kuat kelanjutannya, kurang lebih mungkin pion B5 untuk mencegah ancaman dari menteri putih kawan. Kalian bisa bermain dengan kuda G5, rokade mungkin. Kalian sikat gajah di peta E6, diambil balik oleh pion F. Itulah kelanjutan jalur yang dipilih oleh Stockfish, tapi memilih menterinya keluar ke peta A4 skat. Di sini pion C6 merupakan rekomendasi dari Stockfish kawan, dan nanti bisa melakukan rokade, tapi Dubob tidak melakukan rokade lagi, bergerak lagi ke peta G7 mungkin. Bentengnya juga siap dikeluarkan di langkah berikutnya, benteng FE1, raja G7, menteri C2. Pergerakan raja tadi memang sedikit lambat kawan, jika hanya melangkah bergeser-bergeser tentu lebih cepat kalau rokade, tapi tadi sudah kena tempo skat. Menteri bergeser ke C8 untuk coba backup gajahnya kawan, karena terlihat pada posisi ini setelah menteri tadi bergerak ke peta C2 dengan gajahnya, kudanya kawan, ada potensi pengorbanan setelah nanti juga diikuti dengan benteng sikat gajah. Jadi lemah posisi peta G6 nanti kawan, bisa juga beraksi dengan langkah kuda, pengorbanan gajah peta terang disusul dengan menteri. Oleh karena itu menteri bergeser ke peta C8 oleh Daniel Dubob bersama gajahnya, backup gajah dari potensi pengorbanan ataupun juga persiapan menuju petak-petak terang ini nanti kawan. Selanjutnya benteng C1, benteng E8, pion A3. Di sini Dubob bermain dengan benteng B8, persiapan pertarungan di lajur B, pion B4, pion C6, perkuat posisi pion pusatnya kawan.
tak terburu-buru untuk bermain dengan pion B-nya. Kemudian benteng B1. Gajah bergerak ke H3, mengawasi petak terang, juga membuka akses tantangan pertukaran benteng. Diterima oleh putih, diambil balik oleh Dubov dengan kuda. Selanjutnya menteri bergeser ke D2. Di sini gajah mundur ke C7, mungkin memberikan tempat bagi kuda untuk lompat ke petak C4 ataupun nanti ke petak E4, outpost di area pertahanan putih. Dan benteng E1, perkuat lajur E, satu-satunya lajur yang terbuka penuh di sini. Kuda lompat ke D6 melanjutkan rencana, dan kuda lompat ke A4, posisi petak E4 ini masih cukup kuat. Keberadaan benteng ataupun gajah ataupun kalau bergerak ke sini cukup riskan kawan, sementara ya kemungkinan akan disikat. Pion ini akan jadi lemah nanti, yang memaksa pion ini akan dimainkan bisa saja untuk membuat satu pion bebas nanti di lajur C. Tapi Dubov memilih dengan benteng A8, ingin membuka permainan di lajur A nanti. Kuda ke C5, pion A5 lanjut Dubov menantang pertukaran kawan. Ditolak dengan langkah kuda G5, coba ancam gajah terang, dilepas oleh Dubov memilih dengan gajah gelap D8. Kuda ambil gajah terang H3, menteri ambil balik, kemudian gajah F1. Langkah ini tidak terlalu kuat kawan kalau Stockfish menyarankan membuat serangan kawan di lajur E ini. Dengan langkah menteri bergeser ke petak E2, coba ingin melakukan serangan di sini kawan. Mungkin ada gajah F6 dan selanjutnya kalian bisa melanjutkan pertukaran. Memang terlihat kawan di sini pion-pion putih ini terlihat bisa jatuh. Mungkin menteri bergeser ke D2 serang benteng. Kalau benteng ambil pion A3, kalian bisa melanjutkan menteri keluar untuk coba tekan pion di sini, tekan benteng di sini. Kalau benteng ini bergeser ke A8, kalau kuda ambil pion, maksud saya kuda putih ambil pion yang di sini, kena pin nanti kawan. Kalian bisa bermain dengan langkah pengorbanan kuda, sementara pertukaran kuda di sini kawan, dan pion ini juga bisa jatuh di langkah berikutnya. Kalau bergeser kawan benteng ini untuk melindungi pion, benteng yang di sini akan bergerak untuk incar pion yang di sini. Permainan masih cukup seimbang kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya gajah F1, menteri F5 dan dilanjut dengan gajah D3. Dubov tidak ingin melakukan langkah yang berulang, memilih menteri langsung mundur ke C8. Kuda B3 dan di sini pion didorong maju untuk menghindari ancaman kuda. Ancam kuda sekarang, kuda mundur ke A1. Gajah F6 lanjut Dubov menyerang pion D4, di backup dengan kuda C2. Selanjutnya menteri C7 mungkin memberikan jalan bagi benteng untuk menantang pertukaran di lajur E dan akan menemui permainan endgame menteri plus gajah plus kuda. Kita lihat saja, ataupun mendukung pion-pionnya nanti bertarung di lajur C ini kawan. Oleh karena itu menteri C3 untuk backup lajur C. Selanjutnya adalah menteri bergeser ke D7. Kuda E3, benteng E8, kalau kuda ini beraksi mundur lagi kemungkinan akan didahului oleh Dubov pertukaran benteng. Raja putih G2, selanjutnya menteri hitam D8. Di sini menteri C5 dan selanjutnya adalah benteng E7 lanjut Dubov. Pion B5 tantang putih ditolak oleh Dubov dengan menteri A5. Selain menyerang benteng kawan juga mengepin pion. Jika nanti pion pukul pion, Dubov mungkin akan bertukar menteri. Benteng bergeser ke D1, kuda E4 serang menteri atau menantang putih untuk bertukar perwira dan diterima gajah sikat kuda. Stockfish tidak terlalu menyukainya. Menteri mundur ke petak C2 merupakan pilihan terbaik, tapi pion yang di sini juga bisa lepas kawan. Memilih dengan gajah sikat kuda untuk mempertahankan pionnya, diambil balik oleh benteng agar konstruksi rantai pionnya tetap tidak tercerai-berai kawan. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke langkah 38 kawan. Dan kalian lihat di sini kontrol waktu masih terbilang cukup banyak bagi Daniel Dubov, menyisakan 25 menit, sedangkan lawannya hanya menyisakan beberapa detik saja kawan. Nanti selepas langkah ke-40 akan ditambah 30 menit lagi dan ada incrementnya 30 detik kawan. Di sini putih hanya bermain dengan incrementnya saja di langkah ke-38 ini dan dia mulai membuat langkah kesalahan dengan benteng D3 kawan. Maklum sudah terpressure waktu kawan dan di sini Dubov memanfaatkannya, ambil pion B5 menantang pertukaran menteri. Langkah terbaik lainnya adalah mendahuluinya kawan, pertukaran pion semacam ini. Selanjutnya menteri pukul menteri diambil balik oleh pion. Di sini hitam akan melanjutkan pion ambil pion. Memang terlihat hitam ini masih cukup bagus posisinya, yaitu mempunyai satu pion bebas dan banyak pion lemah dari putih kawan. Semua pion lemah ini berada pada jangkauan gajah gelap kawan, masih bisa diambil. Itulah kelebihan hitam pada posisi ini.
Tapi dengan benteng naik ke petak D3 ini kawan, posisi putih berantakan. Setelah pertukaran menteri ini kawan, coba lihat. Dubov memiliki potensi 2 pion bebas yang bisa terkoneksi nanti. Hitung-hitungannya, 1 pion di lajur B akan bertukar dengan pion A kawan. Dan nanti ada 2 pion terkoneksi. Permainan lanjut, kuda C2. Untuk memberikan backup lebih bagi pion ini kawan, kalau kalian ambil pion yang di sini, ya nanti terjadi pertukaran perwira di sini. Tetap hitam akan unggul kawan. Jadi putih ingin menyimpan kudanya ataupun bentengnya kawan, memilih perkuat petak D4-nya, benteng E2. Kuda lompat ke B4, mengancam pion ini tidak kembali. Dubov dengan benteng ke petak E4, memilih dengan benteng B2, melepaskan pionnya. Dan raja F3, gajah E7, tekan kuda, akhirnya kuda ambil pion D5. Gajah bergerak ke D6 untuk mengawasi petak-petak gelap ini kawan dari manuver-manuver kuda ini. Dan posisi kuda ini sulit untuk bergerak lagi kawan. Kalau mundur ke sini pun jatuh, nanti disikat oleh gajah dan pion pun juga bisa jatuh. Kalau bergerak ke sini pun pion yang di sini juga jatuh kawan. Apalagi bergerak ke sini ya tentu saja kuda ini tewas. Raja E3, pion F5 langsung menghentikan langkah raja yang ingin mendekati kudanya ataupun pion G4 ini kawan. Selanjutnya pion H3 untuk dukungan pion G4-nya. Dubov melangkah raja F7. Di sini akan mendekati kuda kawan, ingin caplok kuda dan kuda tidak mempunyai banyak petak untuk lari lagi kawan. Di sini dia memutuskan kuda ke petak C3 dan Dubov ambil pion A3 dengan gajahnya sekaligus membuat lawannya menyerah di langkah ke-47. Sudah sangat jelas kawan, nanti ada 2 pion bebas yang bisa melenggang. Ada beberapa pilihan bagi putih pada posisi ini kawan. Kalau kuda bergerak ke petak D1, benteng ini siap bergeser untuk melindungi gajah, menghindari ancaman kuda. Ataupun pada posisi ini kalau kalian menuruti langkah dari Stockfish, kuda ambil pion A4, setelah diambil balik oleh pion, benteng ambil gajah dan ada pion B5, ada 2 pion bebas, dikawal benteng sudah cukup membuat putih kelabakan nanti kawan. Masih cukup panjang jika permainan ini dilanjutkan. Raja hitam juga sudah mulai aktif menuju pusat untuk menghadang pergerakan pion putih. Tak mungkin lagi kawan putih bisa menang ataupun berharap remis. Di posisi seperti ini dalam permainan endgame benteng versus benteng, konstruksi pionnya seperti ini, hitam akan tetap menang kawan kecuali kalian ngantuk atau mabuk. Itulah kawan game kedua dari Dubov di babak keempat di turnamen Russian Team Chess Championship bersama tim dari Moskow bersama Alexander Grischuk dan para pemain lainnya kawan. Kita tunggu saja aksi-aksi berikutnya dari Daniil Dubov. Admin akan kawal terus permainan Daniil Dubov di turnamen ini. Dan nanti sore insya Allah kita akan coba lihat permainan Arjun di turnamen TP Sigmund Chess Tournament. Nanti kita akan ulas kawan gamenya Arjun. Sebetulnya saya tadi sempat ingin mengulas permainan Dingliran lagi kawan. Ada permainan yang sangat bagus dari Dingliran. Nantilah kalau tidak ada game, kita akan coba lihat permainan juara dunia baru Dingliran. Oke, terima kasih sudah mampir setiap hari kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.